Hai, Assalamualaikum Bunda. Perkenalkan, ini channel Bidan dan Bi. Nah, aku Lili Arina yang akan memberikan informasi mengenai siklus kehidupan perempuan, mulai dari masa reproduksi, kehamilan, persalinan, masa menyusui, bayi, dan anak. Nah, buat Bunda yang pengen tahu video aku selanjutnya, boleh di subscribe, like, dan komen. Komen apa aja yang Bunda mau tanya, nanti akan aku bahas di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Di video ini aku akan ngebahas tentang keputihan, apa aja itu keputihan, terus penyebab keputihan, lalu ciri-ciri keputihan yang normal sama yang tidak normal, lalu pengobatan dan pencegahannya. Jadi tonton sampai selesai ya. Keputihan, siapa sih wanita yang nggak pernah namanya mengalami keputihan? Pasti setiap wanita mengalaminya. Nah, apakah keputihan yang kita alami itu termasuk golongan yang normal atau tidak normal? Baik, keputihan tersendiri itu merupakan lendir atau cairan yang keluar dari vagina. Itu merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kelembapan dan kebersihan organ kewanitaan kita. Ketika kita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi oleh kelenjar vagina dan leher rahim akan mengeluarkan sel mati dan bakteri sehingga vagina kita tetap terlindung dari infeksi. Apa sih ciri-ciri untuk keputihan yang normal? Keputihan normal itu ciri-cirinya yaitu tidak berbau, tidak berwarna atau warnanya kayak putih susu, lalu tidak gatal, encer, dan jumlahnya sedikit. Nah, apabila Bunda teman-teman mengalami di luar dari ciri tersebut, berarti sudah termasuk ke golongan yang keputihan tidak normal. Untuk yang keputihannya, teksturnya itu kayak putih telur yang kalau kita tarik itu lentur gitu, itu juga termasuk keputihan yang normal. Itu biasanya terjadi saat kita selesai menstruasi. Itu juga sebagai tanda kalau kita sedang dalam masa subur. Keputihan yang normal ini biasanya terjadi pada saat menjelang haid, sedang hamil. Nah, untuk yang hamil ini biasanya agak banyak keputihannya karena perubahan hormon. Lalu obat-obatan, biasanya jenis kortikosteroid, lalu stres. Nah, faktor stres juga bisa menimbulkan keputihan, tapi keputihan yang normal. Lalu juga rangsangan seksual, ketika berhubungan seksual karena kita dirangsang dan akhirnya kita akan mengeluarkan cairan dari vagina. Keputihan yang tidak normal itu dikaitkan dengan infeksi vagina, baik itu karena jamur, parasit, atau bakteri. Nah, untuk yang jamur, nama penyakitnya adalah Candidosis vulvovaginalis. Penyebabnya yaitu jamur Candida albicans. Sebenarnya organ kewanitaan kita juga ada jamur itu, tapi dalam jumlah yang normal. Nah, ketika pertumbuhannya berlebihan, itu akan mengakibatkan Candidosis vulvovaginalis ini. Gejalanya yaitu cairan yang keluar berwarna putih atau keabu-abuan, menyerupai gumpalan susu, terus gatal dan nyeri juga saat berhubungan seks dan buang air kecil, lalu kemerahan, iritasi, dan pembengkakan pada di sekitar vagina. Yang penyebabnya karena parasit, itu nama penyakitnya adalah trichomoniasis. Penyebabnya yaitu parasit Trichomonas vaginalis. Untuk gejalanya, cairan yang keluar berwarna kuning kehijauan, encer, berbau, sangat nggak enak banget, terus juga kadang berbuih juga, lalu vaginanya juga terasa gatal dan perih. Nah, perih juga saat berhubungan seksual dan buang air kecil. Kadang juga ada yang mengalami perdarahan bercak saat berhubungan seksual. Nah, trichomoniasis ini biasanya tertular atau menular melalui hubungan seksual. Untuk keputihan karena bakteri, itu yang pertama, Bacterial vaginosis atau BV. Itu karena menghilangnya jumlah lactobacilli yang normal dan disertai pertumbuhan mikroorganisme lain dalam konsentrasi tinggi di area kewanitaan kita. Nah, itu gejalanya yaitu cairan yang keluar berwarna putih keabu-abuan,
terus kental, dan juga berbau amis. Nah, kalau melakukan douching atau menyemprotkan cairan khusus ke dalam vagina dan juga berganti-ganti pasangan saat berhubungan seksual, itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya BV ini. Untuk yang kedua, itu nama penyakitnya adalah gonore atau biasa disebut kencing nanah. Nah, itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya itu cairan yang keluar berwarna putih, kekuningan, atau bahkan bisa sampai kehijauan, terus sakit atau nyeri dan rasa panas saat buang air kecil, sakit di perut bagian bawah, lalu nyeri pada panggul, dan juga berdarah atau ada bercak saat berhubungan seksual. Untuk yang ketiga, itu nama penyakitnya adalah chlamydia. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Gejalanya yaitu cairan yang keluar berwarna putih serta terasa panas. Lalu saat berhubungan seksual juga mengeluarkan bercak darah, rasa gatal dan nyeri juga saat buang air kecil, dan juga mengalami perdarahan di luar dari menstruasi. Untuk pengobatannya, untuk pengobatan yang keputihan normal itu tidak memerlukan penanganan medis yang khusus. Cukup dengan membersihkan secara rutin area kewanitaan untuk menghilangkan lendir dan cairan. Pengobatan yang keputihan abnormal itu aku saranin kalian pergi ke dokter kandungan. Jangan coba-coba buat ngobatin sendiri, beli obat di apotek ya. Karena nanti kalau di dokter kalian akan diperiksa cairan keputihannya itu. Nah, itu biasanya udah bisa ditentukan tuh penyebabnya tuh apa. Tapi nanti dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti tes pH, cairan sampel vagina, tes IMS, dan pap smear. Nah, setelah itu dokter akan memberikan terapi obat sesuai dengan penyebab keputihan abnormal itu. Jadi aku saranin pergi ke dokter ya. Berikut merupakan cara mencegah supaya kita terhindar dari namanya keputihan yang abnormal atau infeksi vagina, yaitu bersihkan area kewanitaan dengan air yang mengalir setelah buang air kecil dan buang air besar, lalu keringkan. Jadi jangan sampai masih basah langsung pakai celana dalam karena bisa lembab. Nah, itu juga mengakibatkan timbulnya keputihan yang tidak normal. Lalu hindari menyemprot vagina karena menghilangkan bakteri baik yang fungsinya untuk melindungi dari infeksi vagina. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun, jangan nilon, serta jangan yang ketat karena itu bisa membuat area kewanitaan itu menjadi lembab. Lalu ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Jika kalian menggunakan panty liner, itu usahakan ganti setiap 4-6 jam sekali. Untuk yang sedang menstruasi, itu usahakan ganti setiap pembalutnya 3-5 jam sekali. Jadi setiap penuh itu usahakan langsung diganti, jangan didiemin aja karena itu juga merupakan sarang bakteri kalau kelamaan didiemin. Jika kalian menggunakan pembersih wanita, itu disarankan ya pH-nya sesuai dengan tingkat keasaman vagina. Itu tingkat keasamannya biasanya 3,8 sampai 4,5. Nah, kalau misalkan ada juga yang biasanya ngobatin keputihan itu dengan pakai daun sirih. Daun sirih itu juga merupakan antibakteri, tapi biasanya ngerebusnya itu nggak tahu berapa kadarnya, jadi nggak sesuai dan mengakibatkan area di vagina itu menjadi kering. Nah, itu bisa juga menimbulkan keputihan yang tidak normal. Yang terakhir, jangan berganti-ganti pasangan seksual karena dapat meningkatkan terjadinya IMS atau infeksi menular seksual. Demikian penjelasan aku mengenai keputihan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apa yang Bunda dan teman mau tanya, nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.